Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di SJ Sport Channel, pusatnya produksi ras dan senapan SJ. Nah, bosku semua, seperti biasa di video kali ini saya akan memperkenalkan unit launching terbaru kita, yaitu Bocap FX. Nah, cuman ada yang sedikit spesial dari Bocap FX ini. Nah, apa saja sih yang menjadi spesial dari Bocap FX ini? Nanti kita coba ulas satu persatu. Jadi bagi teman-teman semua, jangan di skip videonya. Bagi yang belum subscribe, boleh di subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih detail ketika kita upload video, teman-teman. Oke, nah langsung saja kita coba untuk ulas satu persatu dari unit Bocap FX ini, teman-teman. Oke, terutama kita memenuhi saran-saran teman-teman yang mencari unit ringan. Ini kita buat Bocap FX yang bergenre ringannya, nah versi ringannya. Jadi dari segi chamber ini, chambernya kecil ya, chambernya kecil. Jadi kalau yang biasa itu sekitar 18 cm. Nah, kita buat chamber ini diameter panjangnya itu di 15 cm, teman-teman. Jadi beda sekitar 3 cm. Itu mengurangi bobot cukup banyak juga. Nah, mungkin ada pertanyaan, Mas, kalau misalkan dia chambernya dikurangi artinya ruang ledak jadi kecil? Enggak ya, jadi tenang saja. Teknisi kita, orang-orang bengkel kita sudah memikirkan akan hal itu. Jadi walaupun chambernya diperkecil, untuk ruang ledak sudah sangat lebih dari cukup. Jadi sudah sangat mumpuni untuk berburu, untuk hunting, untuk lomba juga itu sudah sangat mumpuni ya dari segi ruang ledak. Meskipun chambernya tergolong menjadi diperkecil, teman-teman. Jadi sekitar ada 3 sentian lah. Saya di sini ada perbandingan chamber yang Bocap FX biasa dengan yang Bocap FX ini, teman-teman. Nah, ini untuk perbandingannya kurang lebih ya seperti ini. Jadi ini di 15, ini sekitar 18 lah kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi perbandingannya tidak terlalu besar, tapi ketika diukur bobotnya ini sangat lebih ringan, teman-teman. Jadi lebih mantap lagi untuk berburu, untuk lomba. Ketika kita tembaknya stand atau berdiri itu sangat ringan ya, seperti itu. Nah, yang spesial juga kita pakai yang popornya Grosvenor. Ini untuk popornya Grosvenor, bisa dilihat. Jadi kalau misalkan teman-teman, Mas, saya pengen Grosvenor tapi harganya di 6 juta, misalkan agak kemahalan nih, Mas, tapi saya pengen yang di harga 4 jutaan tapi udah dapat yang kayak Grosvenor. Nah, itu bisa, teman-teman. Ini bisa dijadikan salah satu acuan teman-teman untuk memilih unit Grosvenor versi murahnya, seperti itu ya. Cuman dari segi kualitas tidak ada yang diturunkan, kita semua kualitas sama, garansi konstruksi akurasi, seperti itu. Itu yang pertama, bobot chamber ringan, itu yang pertama nilai plus. Untuk popor kita pakai Grosvenor. Jadi meskipun harganya 4 juta lebih sedikit, nanti untuk detailnya teman-teman tonton sampai habis. Saya coba untuk sebutkan detail harganya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, popornya Grosvenor sudah pasti. Jadi pertama, bobot chambernya ringan. Kedua, popornya model Grosvenor, jadi cakep. Yang ketiga, ini sudah pakai juga yang versi Grosvenor. Dia pakai rel Picatinny ya. Relnya ukuran 22. Jadi Picatinny ukuran 22. Jadi kalau misalkan yang versi biasa kan dia pakai rel 11 nih. Ini yang 11 mili. 11 mili. Nah, ini dia pakai yang 22. Jadi rel api ya. Dan Picatinny, kalau yang ini kan tidak Picatinny nih, yang biasa tidak Picatinny. Tapi kalau yang ini dia pakai Picatinny ya. Nah, ini cakep sekali untuk dari segi chamber. Nah, untuk yang ini dari segi tarikan sama third lever. Dari segi tarikan kita sama third lever ya. Segi tarikan kita sama third lever di bagian sebelah kanan. Dan untuk penguncinya ada di samping. Ini seperti BSA dan Ataman ya. Ini di samping. Nah, kalau S ini dia mengunci atau save. Untuk F menembak ya. Nah, ini untuk F menembak. Dan dari segi chamber juga ini untuk pengatur power. Di sini aturan pengatur powernya, ke kanan untuk mengencangkan, ke kiri untuk mengurangi power, seperti itu ya. Nah, kebetulan untuk yang saya bawa kali ini versi yang sudah memakai regul. Versi sudah memakai regul seperti ini. Nanti coba kita lihat di bagian sebelah kiri ya. Ini versi yang memakai regul. Nah, untuk chamber mungkin sudah
Untuk pengerjaan CNC ya, teman-teman bisa lihat kembang CNC-nya seperti ini. Karena kalau manual tidak mungkin bisa terbentuk seperti ini. Jadi ini prosesnya CNC dan kerapiannya bisa dilihat ya, bisa diperhatikan, itu sangat detail, sangat rapi. Kita jamin lah kalau soal itu. Nah, untuk laras sendiri, ini larasnya pakai laras SJ Super. OD-nya ada yang 13, ada yang 14. Panjangnya di 60 cm. Dan juga untuk alur kita kebanyakan dan khusus sound SJ Super itu hampir semua memakai alur 12. Karena kita mengejar long range ya, untuk akurasi jarak jauh dan juga untuk daya bunuh tetap baik teman-teman, seperti itu. Nah ini untuk serombong laras dia pakai OD22. Ini serombongnya OD22 ya, OD22 cm, dan juga diapis satu buah cincin laras di bagian depan teman-teman, seperti ini. Nah yang spesialnya ini dia pakai tabung 360 cc. Nah itu 360 cc yang menjadikan juga, mendukung juga bobot senapan ini menjadi lebih ringan teman-teman. Kalau misalkan yang biasanya pakai yang 500 cc, nah ini kita pakai yang 360 cc. Ada juga yang 300 cc, cuman nanti akan coba kita perlihatkan ya. Cuman saya akan bahas yang 360 cc dulu ya teman-teman. Jadi untuk tabungnya kita pakai yang 360 cc yang Taiwan ya. Jadi jangan, Mas bisa nggak diubah yang ke 500 cc. Nah kalau misalkan 500 cc, teman-teman bisa milih ke yang bocap FX biasa ya. Jadi ada khusus sound spek-speknya masing-masing teman-teman, seperti itu ya. Jadi untuk yang 360 cc kita ready yang di bocap FX Picatinny ini ya. Kalau misalkan yang 500 cc itu ada di bocap FX yang standar teman-teman, seperti itu. Nah ini untuk detail di bagian sebelah kanan ada yang terekspos seperti settingan power, pengunci trigger, set lever, dan juga pengisian. Ini mini coupler ya, pakai mini coupler. Untuk tabung sendiri dia kapasitasnya maksimal 3000 PSI, safety dari kita 2500, dan juga toleransi dari kita bisa main di 2700 PSI teman-teman, seperti itu. Jadi teman-teman bisa main di 2700 PSI meskipun tabungnya kecil, cuman karena karakternya bocap dia tetap mampu di atas 70 kali shoot, tergantung pada settingan powernya teman-teman, seperti itu ya. Nanti kita coba untuk detail di bagian sebelah kiri, kita coba lihat ya. Oke, jadi sebelum kita membahas ke poin awal detail di sebelah kiri, itu barusan kita ya, mungkin teman-teman bisa dilihat di akhir-akhir video sebelum part di bagian kiri kita bahas, itu sudah ada hujan turunnya. Dari yang awalnya itu panas sekali, entah kenapa, karena kita tidak pakai pawang hujan. Nah kita tidak pakai imbarara ya. Itu gimmick sih teman-teman. Jadi entah kenapa itu jelang beberapa menit langsung hujan, dan kita juga alhamdulillah untungnya hujannya tidak terlalu lama, jadi kita langsung buat video lagi. Mudah-mudahan sih nggak langsung hujan lagi sih ya, karena maklum kita syutingnya outdoor atau pengambilan videonya outdoor teman-teman. Oke, ya just informasi aja. Kalau misalkan view angle-nya berubah ya mohon maaf, atau misalkan pencahayaannya berubah ya mohon maaf, karena tadi kita sempat terjeda karena hujan teman-teman. Oke, kita bahas detail di bagian sebelah kiri, si cakep ini, si ringan ini, si akurasi mantap ini. Oke, di sebelah kiri yang terlihat, yang terekspos di sebelah kiri ada manometer, ada regulator, karena ini yang regul ya. Oh ya, kalau yang untuk yang regul kita tersedia tabung di 360 cc Venom. Kalau misalkan yang non regul kita ready yang 300 cc ya. 300 cc itu tabungnya sama Jenong, hanya brandnya yang tabung Taiwan teman-teman. Nah ini untuk detail yang non regul ya. Jadi untuk yang non regul kita ready yang 300 cc, perbandingannya seperti ini teman-teman, bisa diperlihatkan, bisa dilihat. Nah ini kita coba perlihatkan, ini yang non regul, ini yang pakai regul. Yang pakai regul kita ready di 360 cc. Kalau yang tanpa regul kita ready yang 300 cc ya. Tabungnya sama-sama Jenong, hanya kalau untuk yang ini brandnya Taiwan, kalau yang ini brandnya Venom. Nah ini untuk overall semua sama ya, sama, relnya sama dua-dua, hanya beda di tabung saja dan di regul. Nah ini seperti ini perbandingannya teman-teman. Oke, kembali ke pembahasan chamber. Untuk yang terekspos di bagian sebelah kiri ada logo FX Royal. Ini juga untuk settingan powernya, ke kanan menambah, ke kiri mengurangi power. Ini untuk cancel kokang. Cancel kokangnya dia sistemnya flip atau lipat, hampir rata dengan popor. Nah ini seperti ini ya untuk cancel kokangnya. Ini manometer, ini regulator. Ini untuk tutup valve itu terekspos ya sampai luar.
Ini untuk detail sebelah kiri overall hampir sama seperti ini. Ini untuk detail triggernya. Nah, ini mengunci seperti ini untuk detail di bagian sebelah kiri ya teman-teman. Nah, sekarang kita bahas mengenai harga. Kita bahas perbandingan harga. Mas, harusnya kan kalau dari segi matematika ya, matematika besar dan kecil, yang Bocap FX standar itu kan dia chambernya lebih besar, harganya 3.900.000. Nah, ini dia chambernya lebih kecil, berarti harganya lebih kecil. Pada kenyataannya, pada prosesnya tidak seperti itu teman-teman. Jadi untuk harga justru ini lebih mahal. Dia untuk perbandingan plus 300.000 untuk chamber seperti ini. Karena bedanya apa? Untuk chamber ini dia pakai rel Picatinny, dan juga untuk spek lainnya kita sesuaikan teman-teman. Jadi pengerjaan konstruksi dalamnya lebih ribet. Jadi dia dari segi harga malah lebih mahal yang kecil teman-teman. Dan juga penyesuaian akurasinya itu, penyetelannya itu sangat lebih ribet. Jadi untuk Bocap FX Picatinny ini kita bandrol dengan harga Rp4.200.000 saja. Kelengkapan single shoot, magasin, tas perdam, tali sandang, serta mimis tes ya. Nah, untuk yang regul seperti ini, untuk yang regul kita bandrol Rp4.700.000 saja ya. 4.700.000, kelengkapan sama. Jadi untuk regul dan non regul itu selisih di 500.000 teman-teman. Seperti itu ya. Regulnya sudah kita settingkan, dalemannya semua popor disesuaikan, itu beda di Rp500.000 saja. Oke, mulai hujan lagi. Jadi untuk dari konstruksi dan akurasi kita jaminan serta garansi ya. Jadi teman-teman nanti magasin sudah kita teskan, perdam sudah kita pilihkan, jadi aman. Mas, kok yang Bocap-Bocap brand lain dia hanya di 3 juta dapat 32, ya itu monggo pilihan teman-teman. Cuman kita menawarkan dengan kualitas seperti ini, kita memberanikan diri menjamin untuk teman-teman bahwa unit dari kita full garansi ya. Konstruksi akurasi pokoknya full garansi, dan juga teman-teman tidak akan mengecewakan ketika memakai unit ini. Jadi teman-teman juga bisa lihat video kita sebelumnya, banyak kotas akurasi itu real ya, dan itu real karena videonya di Moncam dan kita begitu selesai shoot langsung kita perlihatkan unit yang dites seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman Mas saya pengen yang murah, kita juga yang murah ada, kayak yang Bocap-Bocap 3 juta, Bocap-Bocap ya yang sekian lah. Cuman kita tidak branding SJ karena kita tidak memberanikan untuk memberikan garansi kalau misalkan unitnya bukan SJ dan larasnya bukan SJ, itu kita tidak bisa memberanikan diri untuk memberikan garansi. Nah, kalau misalkan yang SJ dari monster pun kita dari konstruksi hingga akurasi jaminan serta garansi ya. Karena ada juga sih customer itu kan beda-beda, ada yang pertanyaannya sedikit langsung beli, ada yang banyak pertanyaan ya nggak beli ujungnya. Ya nggak apa-apa sih, itu bebas, tapi kita memberikan pemahaman bahwasanya kalau misalkan teman-teman belum mengetahui SJ, boleh searching dulu apa sih SJ tuh, sejak kapan sih SJ berdiri, dan apa sih keunggulan dari unit SJ, seperti itu ya. Jadi untuk SJ kita jamin konstruksi akurasi, jaminan serta garansi. Sejauh ini sebelum sampai di customer, kita selalu cek dan tes konstruksi akurasinya, selalu kita cek dan tes. Alhamdulillah respon dari kebanyakan customer itu sangat memuaskan teman-teman, seperti itu ya. Apalagi ini kita launching produk baru, si Bocap FX ringan ini terbaik sih untuk saat ini, mantap juga. Jadi kalau misalkan teman-teman yang belum bisa kebeli, misalkan belum cukup budgetnya untuk Grosvenor, ini bisa menjadi pilihan karena popornya sama ya. Popor pakai seri Grosvenor, untuk relnya pakai 22 juga, jadi terlihat kokoh juga meskipun dia diameter chamber kecil, tapi karena relnya pakai yang 22 jadi tetap terlihat gagah ya teman-teman, seperti itu. Cuman kita lupa membawa timbangan. Tadinya kita mau coba ukur bobotnya berapa sih untuk yang ini, terutama 360 cc dan 300 cc tadi dibandingkan yang Bocap FX yang standar biasa. Cuman ya lupa karena kita juga buru-buru teman-teman dan shoot video di outdoor. Jadi ya mungkin nanti next video akan coba kita ulas dari segi bobotnya ya. Cuman saya pastikan ini sangat ringan, sangat mantap sekali. Dari segi bobot ini sangat ringan, dari segi power tetap jos, dari segi akurasi apalagi. Nanti kalau misalkan kita sempat atau mungkin semoga ini cuacanya cerah,
kita sudah siapkan teleskop mounting peredamnya untuk tes akurasi. Ya kalau misalkan videonya belum tayang yang tes akurasi belum ada, ya artinya itu keburu hujan kita di sini teman-teman. Mungkin nextnya besoknya akan kita buatkan ya. Cuman untuk saat ini saya fokus ke reviewnya dulu. Jadi sebelum tes akurasi teman-teman harus mengetahui spek yang tertanam di sini. Meskipun ini Grosvenor versi light istilahnya, Grosvenor versi murah, pastinya ada beberapa perbedaan dengan Grosvenor. Kalau Grosvenor dia dalamannya full stainless ya. Kalau ini non stainless, hanya besi biasa untuk pemukulnya seperti itu ya. Jadi tidak full stainless untuk yang ini ya. Ada harga, ada juga partikel lainnya yang mengikuti lah teman-teman, seperti itu ya. Jadi untuk harga 4.200.000 kita beranikan diri, kita jamin ini unit sangat memuaskan karena saya sudah cek langsung dan hasilnya nitik mantap. Nanti kita coba untuk tes kembali di sini. Semoga tidak hujan sih. Tadi tidak sempat ke video ya. Oke teman-teman, untuk ulasannya ini mungkin sudah cukup. Jadi bagi teman-teman yang mau, ini kita unitnya ready ya. Ada sekitar 10 unit lagi yang ini, dan juga ada versi lainnya nanti. Ada juga yang terbaru 10 unit juga. Itu nanti kita launchingkan lagi, review lagi. Cuman untuk sementara kita launchingkan dulu yang ini ya. Oke. Ini belum termasuk teleskop. Teleskop bisa didapatkan dengan harga Rp650.000 saja. Telespek 312x40 AOL. Nah, ini yang sering kita tes. Untuk jarak 50 sih cukup sih. Kalau misalkan 80-100 ya mungkin agak blur lah. Ya ada harga, ada kualitas lah, seperti itu teman-teman. Cuman untuk main di 50-60 masih jelas ini telespek. Oke. Apalagi ini sudah ada sandaran pipi. Settingan pipinya sudah ada. Apalagi yang belum terbahas mungkin sudah ya. Oke teman-teman, yang mau boleh langsung di order saja, digaskan, dipilih saja mau yang mana. Mau yang 300 cc, 360 cc boleh, mau yang 360 cc regul, yang 300 cc non regul itu boleh ya, langsung digas. Oke, mungkin pada video kali ini cukup sampai di sini dulu teman-teman. Takut keburu hujan lagi. Salam satu laras, salam satu hobi. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, SJ Jaya.